Babat Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-217. Pasukan Surakarta mengejar para pembunuh Ki Wiraguna. Di Surakarta, sang raja mendengar bahwa Ki Wiraguna telah tewas di Getas. Sang raja lalu memanggil Tumenggung Puspanagara dan Sosrodiningrat. Ketika keduanya sudah menghadap, sang raja berkata dengan keras, "Hai kalian, sudah tahu bagaimana si Wiraguna tewas?" Tumenggung Puspanagara menjawab, "Ki Wiraguna disuruh Pringgoloyo mengerahkan tukang pikul dan menarik uang 3.000 rial. Pulangnya ke Pergok Kudonowarso, maka uang diambil olehnya." Sang raja mendengar laporan itu seketika marah. "Awas kau orang berkelakuan buruk. Mendadak uang diberikan musuh. Hei Tumenggung Sosrodiningrat, kau dan teman-temanmu para paneket dan mantri pimpinlah patroli di luar kota. Prajuritku dari 40-an sesuai perintah gubernur ikut berpatroli ke luar kota. Pilihlah dari kesatuan 40-an yang bagus-bagus sejumlah 200 prajurit secara bergiliran 4 lurah setiap 10 hari. Utamakan di selatan Baki sampai Kedung Jambal. Di situ serdadu Belanda mundar-mandir mengirim bubuk mesiu ke Kedung Jambal. Sekarang musuh ada di mana?" Sosrodiningrat menyembah dan berkata, "Di selatan Tambak Segaran, di desa Bangak. Paman Paduka Kanjeng Sultan sebentar lagi akan datang. Perjalanannya dipercepat. Menurut laporan Gandek, mereka berpisah di Sumengko." Berkata sang raja, "Kalau begitu Sosrodiningrat, kamu berhenti dulu patroli. Tunggulah pasukan Paman Sultan." Sosrodiningrat berkata, "Kabarnya pasukan musuh digelar di Semang dengan pimpinan seorang Tumenggung. Pekerjaannya setiap hari mengganggu sepanjang jalan menuju Kedung Jambal. Kalau Paman Paduka akan bermarkas di dekat sini, besok saya laporkan agar barisan di Semang dihancurkan." Berkata sang raja, "Benar, pasukan musuh di Semang biar dihancurkan Paman Sultan. Barisan Semang itu sangat mengganggu." Sosrodiningrat dan Puspanagara telah keluar dari istana. Sosrodiningrat lalu mengundang pasukannya membawa prajurit 40 dengan 4 lurah. Separuh pasukan bersenjata senapan, separuhnya lagi bersenjata tombak. Mereka bergerak menuju Baki. Sampai di Baki, prajurit yang ada di sana hanya 70, 30 diantaranya bersenjata senapan. Sementara itu, musuh yang berada di Semang telah mendapat kiriman pasukan yang banyak. Kabarnya Kudonowarso datang membawa 800 prajurit berkuda. Pasukannya dibagi 3 bagian. 1 bagian di selatan, 1 bagian di utara, dan 1 bagian lagi di barat. Mereka berbaris secara rahasia untuk berjaga-jaga jika pasukan Sultan datang dari mancanegara. Ada kiriman bubuk mesiu dari Semarang, sejumlah 50 pikul. Mereka berhenti di Surakarta meminta pengawalan agar dapat mencapai barisan Kedung Jambal. Rombongan dari Semarang terdiri dari 4 mantri gowong dan 60 serdadu kumpeni. Mereka disuruh menuju ke Baki untuk meminta pengawalan kepada Tumenggung Sosrodiningrat. Tumenggung sudah menerima surat perintah untuk mengantarkan bubuk mesiu. Segera pasukan berangkat. Ketika sampai di selatan Ngluyu, pasukan musuh terlihat mengganggu. Dari timur dan barat datang sejumlah 700 prajurit berkuda. Mereka mengikuti di kiri dan kanan. Serdadu kumpeni meminta perintah Tumenggung Sosrodiningrat. Apakah harus menghadapi musuh atau lari? Ki Tumenggung berkata, "Hadapilah supaya tidak memperlambat perjalanan, tetapi tetap sambil jalan." Pasukan menyusun gelar Emprit Nebo. Kumpeni berada di tengah bersama Raden Sosrodiningrat beserta pasukannya. Bagian sayap ditempati prajurit Keparak dan prajurit Patang Puluhan. Para pemikul bubuk mesiu terus berjalan di depan. Musuh begitu melihat yang diikuti memasang gelar, segera menerjang prajurit Patang Puluhan. Pecah pertempuran ramai. Kumpeni segera membantu kepada prajurit Patang Puluhan dengan mengerahkan 13 kopral. Musuh mundur sedikit,
dan Tumenggung Sosrodiningrat memberi perintah agar pasukan tidak terpancing. Jangan kalian mengumbar keberanian. Ini bukan tempatnya. Kalau sampai musuh menerjang bagian tengah, nanti pasukanmu bubar. Biarkan saja musuh terus mengikuti, asalkan dari belakang, kata Tumenggung Sosrodiningrat kepada para prajurit. Dari pukul 9 musuh mulai mengganggu. Pukul 1 pasukan Istimolor datang bersamaan dengan datangnya pasukan Sultan dari mancanegara. Mereka mendengar pasukan Tumenggung Sosrodiningrat dirampok di jalan dan masih terus bertahan sambil berjalan. Adipati Pringgoloyo memerintahkan kepada Tumenggung Mangkuyuda untuk membantu. Mangkuyuda menunjuk Ngabeyi Joyonagoro dengan membawa pasukan sejumlah 250 prajurit. Di jalan pasukan Tumenggung Sosrodiningrat masih bertarung dengan musuh yang terus mengikuti. Tumenggung turun dari kuda. Para mantri mengikuti turun. Alpres mendekati dan menawarkan roti sambil melihat posisi musuh. Musuh berada dalam jarak yang jauh dan masih terjadi saling tembak. Di sela peperangan mereka menyempatkan makan roti bekal dari kompeni. Tak lama pasukan Ngabeyi Joyonagoro datang dengan 250 prajurit berkuda dan 24 dragoner. Joyonagoro melihat posisi musuh lalu dengan bersorak menerjang bersama pasukannya. Serdadu dragoner mengikuti di belakang. Musuh hanya sebentar melayani, kemudian mundur ke arah barat laut. Ngabeyi Joyonagoro disusul agar kembali oleh prajurit Tumenggung Sosrodiningrat. Sesampai di hadapan Tumenggung, Joyonagoro menyembah beserta para mantri bawahannya. Berkata Joyonagoro, "Paduka, apakah semua selamat selama berperang sejak pagi? Saya tak mengira ini pasukan Paduka. Setahu saya ini pasukan Kompeni Suma. Siapa musuh Paduka tadi?" Tumenggung Sosrodiningrat berkata pelan, "Dinda, menurut berita, tapi entah benar atau tidak, mereka itu pasukan si Bandek Kudonowarso." Joyonagoro berkata, "Prajurit sandi saya melihat yang memimpin tadi Ngabeyi Joyo Simpangan, keponakan Kudonowarso. Adapun 9 mantri yang tadi mengganggu adalah Ngabeyi Joyo Drigomo, Ngabeyi Malang Prakoso, Dandang Wisomarto, Dandang Mondoliko, Malang Semito, Bogodento, Tanjung Surawinangun, Dandang Pramuseto, dan Demang Anggaspati. 9 mantri itu yang disuruh mengganggu di jalanan, sedang Kudonowarso ikut tuanya di barisan Bangak. Istimolor yang sudah datang di Kedung Jambal berpesan kalau pasukan Mangkunagara tangguh, besok pasti berani bertarung. Maka tidak perlu dikejar, hanya dilihat bagaimana pergerakan mereka saja. Barangkali akan kembali ke timur. Sultan sudah mengirimkan lebih dulu pasukan bendera Gulo Klopo di selatan Butuh dan sudah menyeberang ke barat. Punggawa dari gerobokan dan warung diberi pakaian yang mirip Sultan untuk mengecoh musuh. Pasukan Tumenggung Sosrodiningrat dan Ngabeyi Joyonagoro melanjutkan perjalanan ke Kedung Jambal. Mayor Istimolor menyambut kedatangan Tumenggung Sosrodiningrat. Keduanya bersalaman dan berangkulan. Istimolor mengabarkan bahwa pasukan Sultan sudah hampir sampai.